الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita berada di detik-detik perpisahan Ramadan, ya ikhwan. Para ulama memberikan banyak sekali luar biasa nasihat ketika di penghujung Ramadan. Beberapa insyaallah ta'ala kita akan sampaikan pada khutbah Jumat ini. Nasihat yang pertama dan yang paling utama kata para ulama, ukhtumu syahr Ramadan bil istighfar. Tutuplah bulan Ramadan ini dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perbanyak di detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan. Karena Nabi SAW mengatakan, raghima anf, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan thumman salakh. Ketika orang itu masuk ke bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Celaka orang ini. Maka berbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para ulama mengatakan salah satu fungsi dari istighfar tersebut menambal amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan di Ramadan, yang jelas pasti banyak kekurangan di dalamnya, ya ikhwan. Karena nggak mungkin amal ibadah kita semuanya sempurna luar biasa. Istighfar gunanya untuk salah satunya menambal itu, ya ikhwan. Kemudian istighfar juga kata para ulama salah satunya untuk menghilangkan rasa ujub, rasa bangga diri kita dari amal-amal yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, ya ikhwan. Karena kita tahu bersama ketika seseorang ujub, bangga akan amalannya, bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, maka ternyata itu hal-hal yang bisa menghancurkan pahala amal saleh kita, ya ikhwan. Istighfar salah satu kegunaannya adalah menghilangkan rasa ujub. Karena kita tahu bersama amal saleh kita di Ramadan jauh dari kesempurnaan, ya ikhwan. Kita masih sangat luar biasa lalai. Kita sangat luar biasa kekurangan dalam juga amal saleh kita di bulan Ramadan. Maka istighfar ternyata fungsinya luar biasa banyak nih, ikhwan. Luar biasa banyak. Dan yang paling terpenting adalah man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar siwah. Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di Ramadan ini, maka jangan berharap bisa jadi kemudian dia juga tidak diampuni selain Ramadan. Allahu Akbar. Maka di detik-detik perpisahan dengan Ramadan ini, ketika sebagian manusia mungkin sibuk dengan kue lebarannya, sibuk dengan baju barunya, sibuk dengan ke mall, ke pasar dan seterusnya, sibukkan diri kita dengan istighfar dan taubat, ya ikhwan. Sibukkan diri kita dengan istighfar dan taubat agar Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang sukses di Ramadan. Itu Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita di Ramadan. Karena kalau Ramadan tidak bisa menghancurkan, tidak bisa menghilangkan dosa kita, kapan lagi, ikhwan, subhanallah. Kemudian nasihat yang kedua, ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama, sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Puasa kita, qiyamul lail kita, salat tarawih kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, doa kita. Berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya
hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal solehnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu inti Ramadan, tujuan inti Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah mengatakan hanya orang-orang yang bertakwa yang amal solehnya akan Allah terima. Maka perbanyak berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah. Coba antum bayangkan, selesai membangun Ka'bah yang perintahnya langsung dari Allah, tugasnya membangun Ka'bah, tugas yang sangat luar biasa besar amalannya, kepada nabi-nabi yang sangat luar biasa saleh, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, di Mekah Al-Mukarramah, di tempat yang sangat luar biasa mulianya. Tapi ketika dua nabi ini selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita, ya kawan? Yang amal saleh kita nggak tahu secara pasti apakah amal saleh tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ujub, jangan lengah, ya kawan. Sering-sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Nasihat yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, ikhwan, langgengkanlah, istiqamahkanlah, rutinkanlah amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Ramadan bulan training bagi setiap muslim dan muslimah, sekolah madrasah sebulan full. Allah berikan kemudahan-kemudahan seseorang beramal saleh luar biasa. Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah permudah seseorang untuk bisa dapatkan surga dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Sehingga banyak sekali amal-amal saleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Ketika kita sudah belajar, sudah sekolah madrasah 1 bulan, luar biasa kita lakukan banyak amal saleh. Tapi seakan-akan ketika 1 Syawal hilang amal saleh itu semua. Hilang dari puasa sunnahnya setelah Ramadan, hilang dari qiyamul lailnya, salat malamnya setelah Ramadan, hilang dari baca Al-Qur'annya setelah Ramadan, hilang dari melazimkan datang ke masjid, ke majelis ilmu ketika setelah Ramadan, hilang dari doa, zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla ketika Ramadan, hilang. Subhanallah. Kita hamba Allah, ya ikhwan, bukan hamba Ramadan. Kita menyembah Allah sampai Allah wafatkan kita di atas muka bumi ini. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni sampai datang kematian kepada dirimu. Dan para ulama mengatakan, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda amal saleh itu diterima sama Allah, maka dia akan meneruskan amal saleh selanjutnya, amal saleh selanjutnya, dan amal saleh selanjutnya. Allahu Akbar. Ketika di Ramadan, ikhwan, kita bisa jam 2 malam datang ke masjid untuk sholat malam qiyamul lail. Luar biasa istimewa itu, Masya Allah. Tayyib. Apakah setelah Ramadan 1 rakaat witir sebelum tidur pun kita nggak bisa lakukan, ikhwan? Ini yang paling minimal ini, subhanallah. 1 rakaat witir sebelum tidur. Kita ambil wudu sebelum tidur, sholat witir. Sholat witir 1 rakaat itu sholat malam, subhanallah. Ketahuilah, ikhwan, fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai, paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, istiqamah, rutin, walaupun itu sedikit, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Karena kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla bukan di Ramadan, di setiap waktu, tempat dan zaman kita wajib untuk menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, taat, nurut, tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka langgengkan, rutinkan, teruskan amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Dan itu luar biasa banyaknya mutiara-mutiara Ramadan kemarin. Puasa, kemudian salat malam, baca Al-Quran, melazimkan datang ke masjid, kajian ilmu, dan seterusnya. Dan nasihat yang keempat yang terakhir, ya ikhwan, jangan pernah kembali ke jalan kedurhakaan setelah selesainya Ramadan. Jangan pernah kembali ke jalan syaitan setelah selesainya Ramadan. Sekali lagi, kita hamba Allah bukan hamba Ramadan. Bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Bishr al-Hafi, seorang ulama, berkata, seburuk-buruknya suatu kaum adalah suatu kaum yang tidak mengenal Rabbnya kecuali hanya di Ramadan saja. Allahu Akbar. Seburuk-buruknya seorang hamba adalah seorang hamba yang tidak qiyamul lail kecuali di Ramadan saja.
Tidak puasa kecuali di Ramadan saja. Tidak baca Al-Quran kecuali di Ramadan saja. Tidak menyembah Allah kecuali di Ramadan saja. Tidak taat dan tunduk kepada Allah kecuali di Ramadan saja. Selesai Ramadan seakan-akan kemudian tidak ada kewajiban untuk taat tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Bahkan para ulama mengatakan salah satu tanda seseorang Ramadannya itu gagal, Ramadan yang ditolak oleh Allah, ketika selesai Ramadan maka dia juga kembali ke jalan syaitan. Dia juga kembali ke jalan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini salah ikhwan. Karena sekali lagi inti dari Ramadan la'allakum tattaqun, agar menjadikan kalian wahai hamba-hamba Allah bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Semoga dari kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu menyembah Allah Azza wa Jalla kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kita berada, sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.